Ditunggu-tunggu sama netizen ini adalah suaranya Bapak Rudiana. Betul, ayah dari Eki. Ya, ayah dari Rizky Rudiana atau Eki. Kalau saya menjadi Bapak Rudiana, mungkin saya nggak akan mungkin setenang itu. Saya akan kejar ya pelakunya sampai dapat. Vina dan Eki dan keluarganya Eki ini, menurut saya untuk sekarang ini ya mereka tidak ada tindakan. Kapolri, saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Dua, ya sebenarnya bisa saja dugaannya dia ini tidak kesurupan, tapi dia memang mengetahui hal ini tadi. Aku lihat dari kartu ini, dia tahu, dan dia ada di saat kejadian. CCTV itu memang ada Linda mas, tapi Linda itu kok celananya sudah lain celana yang pertama saya bawa dia. Baju iya memang iya bajunya, tapi celananya lain. Berarti kan Linda ini tadi begitu saya nggak ada, dia datang mungkin. Orang menghilangkan jejak itu gimana sih mas? Guys, dengan tidak munculnya ayah Eki yang menjadi korban pembunuhan bersama Vina Cirebon menjadi tanda tanya banyak warganet. Kenapa hanya keluarga Vina saja yang muncul untuk mencari dan mendapatkan keadilan, tetapi kenapa ayah Eki nggak terlalu? Berikut cuplikannya. Ditunggu-tunggu sama netizen ini adalah suaranya Bapak Rudiana. Betul, ayah dari Eki. Ya, ayah dari Rizky Rudiana atau Eki. Nah, di sini saya tadi merangkum. Kata Bang Farhad, bukti kita kesampingkan dulu. Justru saya ini yang ada di dalam kepala saya itu, mana buktinya? Menyatakan ini pelaku. Mana buktinya? Menyatakan ini saksi ini adalah benar, konkret, bisa dipercaya sehingga dia bisa menunjukkan tersangkanya begitu ya. Kalau bicara seperti Ibu scientific crime investigation. Iya, harusnya kan itu punya data yang konkret. Kan kita bisa dong pakai teknologi pengecekan. Misalnya 2016 itu kan bukan yang jadul-jadul banget. Yeah. Jadi kita bisa mengecek mungkin dari alat telekomunikasinya. Dari provider. Mungkin pada saat itu anak-anak ini kan juga bukan anak-anak yang kere menurut saya ya. Mereka pakai smartphone, ataupun bahkan ketika mereka masih pakai handphone yang jadul yang belum Android, itu sangat mudah sekali dilacak. Dimana titik komunikasinya, maps-nya berdasarkan dari BTS. Dan itu ada undang-undangnya kan, provider telekomunikasi. Jadi pihak penyidik itu memang boleh meminta call data record. Jadi artinya saya yang sebagai awam, saya bukan pakar, tapi ini sangat mudah seharusnya. Tidak perlu kemudian Bapak Rudi ini menetapkan sendiri kalau ini adalah tersangka. Bukti konkretnya apa? Ya guys, jadi menurut Tengku Zalzabela ini yang ditunggu-tunggu adalah suara dari bapaknya Eki, yaitu Bapak Rudiana, juga merupakan seorang polisi. Kenapa tidak terlalu bersuara gitu, bahkan seakan membungkam dan menutup kasus ini begitu saja. Kenapa? Sedangkan toh juga anaknya juga menjadi korban bersama almarhumah Vina Cirebon. Nah, kenapa lebih kayak memilih diam gitu? Ada apa? Itu yang menjadi pertanyaan dari Tengku Zalzabela ini dan juga banyak netizen diantaranya. Juga seorang ibu nih sebagai netizen beranggapan sejauh ini hanya keluarga Vina saja yang menuntut keadilan. Sedangkan korbannya kan ada dua, yaitu ada almarhumah Vina Cirebon dan almarhum Eki yang menjadi pasangan dari Vina tersebut. Berikut cuplikannya. Maaf ya kalau saya salah, sejauh ini perasaan saya ini ya, saya sebagai netizen itu hanya keluarga Vina yang mau menuntut keadilan. Sedangkan di sini ada dua korban, yaitu Vina dan Eki. Dan keluarganya Eki ini, menurut saya untuk sekarang ini ya mereka tidak ada tindakan. Ini menurut saya ya, tapi entah menurut kalian semua yang melihat sejauh ini, menurut saya hanya keluarga Vina lah yang menuntut keadilan. Bagaimana keluarga Vina ini berusaha supaya Vina ini mendapat keadilan seadil-adilnya. Sedangkan keluarga Eki itu diam saja atau keep silent sampai sekarang. Ini menurut saya loh. Ya guys, jadi itu menurut seorang netizen, ibu-ibu ya. Kenapa sejauh ini hanya keluarga Vina saja yang seakan-akan terkesan menuntut keadilan, sedangkan korbannya kan bukan Vina tapi ada Eki juga. Tapi kenapa keluarga dari Eki belum terlihat di media untuk bertindak seperti itu? Bahkan saat
dihubungi oleh Bapak Hotman Paris yang menjadi pengacara almarhumah Vina. Sudah di WhatsApp, sudah di chat, tetapi tidak ditanggapi dan tidak dibalas seperti itu. Ada apa? Kenapa keluarga Eki ini tidak terlalu untuk ingin membuka kasus ini kembali gitu? Hanya dari keluarga Vina saja yang bersikukuh untuk membuka kasus ini dan menginginkan keadilan. Itu yang menjadi banyak pertanyaan netizen. Selain itu juga banyak netizen yang bingung atas sikap ayah Eki yang seakan tidak mau diwawancarai guys, dan lebih memilih bungkam seperti yang dikatakan oleh warganet berikut ini. Bapaknya Eki, korban kasus Vina Cirebon, tidak mau diwawancara. Ada apa menurut kalian? Pak Rudiana, saya boleh minta waktunya untuk mungkin cerita langsung kronologi dari Pak Rudiana langsung berkaitan dengan kasus Vina sama Eki, Pak. Ini mohon maaf ya, baru buka satu wawancara karena sebenarnya saya pengen tenang dulu. Siap. Tapi nanti ke depan pasti juga ada. Gitu ya. Iya, saya belum stabil deh. Siap. Pak, konfirmasi aja Pak. Informasi kalau ternyata 7 orang ini penangkapan di Pak Rudiana, betul ya Pak ya? Mungkin nanti saja ya Pak ya. Kenapa hari ini kita buat kasih ke Vina, bukan saya tidak mau. Aduh, saya kasihan sekali kawan-kawan dengan bapaknya Eki, korban kasus Vina Cirebon. Bapaknya Eki ini didatangi wartawan, Bapak Ibtu Rudiana, dan menjawab belum bisa memberikan statement apapun, nanti dulu, saya pengen tenang dulu katanya. Kalau saya menjadi Bapak Rudiana, mungkin saya nggak akan mungkin setenang itu. Saya akan kejar ya, pelakunya sampai dapat, yang betul-betul dapat sampai puas, sampai anak saya Eki mendapatkan keadilan. Harusnya kan seperti itu. Sama seperti kasus Sambo ya, ketika keluarga Brigadir J mendapati ada yang janggal dengan kasus anaknya, dia kejar pelaku sampai dapat, dikawal sampai persidangan pun ikut ya, bahkan berkoar-koar terus di media, up terus minta bantuan sana sini ya, agar mendapatkan keadilan untuk anaknya. Dan informasi juga yang kita dapatkan dari sosial media, Bang Hotman Paris katanya Ibtu Rudiana, bapaknya Eki ini menolak saat dihubungi oleh timnya Bang Hotman Paris. Seharusnya menurut saya keluarga Vina dan tim pengacaranya Vina itu harus melekat pada keluarganya Eki dan tim pengacaranya Eki untuk apa? Menuntut keadilan. Tapi kenapa malah bapaknya Eki ditanya wartawan, terus didatangin wartawan, didatangin timnya Bang Hotman Paris, malah seperti menghindarkan. Guys, inilah yang dirasakan oleh beberapa pihak dan juga netizen ya. Kenapa bapaknya Eki itu saat diwawancara malah tidak mau memberikan informasi atau tidak mau diwawancarai, seperti menghindar. Dan juga nih netizen ini memposisikan dirinya jika dia menjadi orang tua dari korban. Kalau misalkan dia jadi ayah Eki, dia pasti bakal mengejar pelaku tersebut sampai dapat, sampai ketemu gitu. Tapi kenapa dengan ayahnya Eki yang seakan-akan lebih memilih tertutup atau bungkam gitu loh? Ada apa? Itu sebenarnya menjadi tanda tanya banyak netizen. Ya guys, beralih ke media yang saat meminta tanggapan kepada Bapak Presiden kita Joko Widodo tentang kasus Vina Cirebon yang masih belum selesai hingga saat ini. Berikut tanggapan dari Pak Jokowi. Apa? Tanyakan ke Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada, ya. Ya, harusnya memang kasus ini tidak ada yang ditutup-tutupi ya, harus dikupas secara tuntas, secara terbuka dan secara terang-terangan. Ya, semoga saja semakin viralnya kasus ini, semakin banyak juga yang bergerak untuk membantu sehingga prosesnya itu cepat selesai dan semua yang terlibat ditahan, ditangkap sesuai dengan perilaku yang diperbuatnya gitu. Dan juga DPO-DPO yang masih belum ketemu nih, semoga segera ditemukan. Dan bagaimana dengan yang salah tangkap? Semoga kalau memang kemarin yang salah tangkap itu benar salah adanya, semoga bisa dibebaskan dan juga menemukan pelaku yang asli, Peggy atau Egy yang asli gitu. Dan guys, beralih ke Linda yang jadi sahabat Vina Cirebon, ternyata ada sebuah rekaman CCTV yang menunjukkan keberadaan Linda di tempat kejadian.
CCTV itu memang ada Linda mas, tapi Linda itu kok celananya sudah lain celana yang pertama saya bawa dia. Baju iya memang iya bajunya, tapi celananya lain. Berarti kan Linda ini tadi begitu saya nggak ada, dia datang mungkin. Orang menghilangkan jejak itu gimana sih mas? Guys, dikabarkan Linda ini ada di tempat kejadian dan ada CCTV yang melihat keberadaan Linda, namun diduga Linda itu juga terlibat guys. Namun ini masih menjadi misteri ya, apakah memang Linda ini terlibat. Namun saat ditanya, dia itu memberikan keterangan dia hanya temannya Vina dan tidak terlalu tahu mengenai informasi Vina. Bahkan dia mengatakan baru berteman 1 tahun dan hanya bertemu 4-5 kali seperti itu. Namun banyak yang curiga nih dengan Linda yang sekarang ini sering kesurupan dan juga banyak nggak percaya atas kesurupan tersebut. Masih mengenai Linda, Dini Darko menanggapi dan melihat bahwa Linda diduga mengetahui kronologis kejadian tapi takut untuk menceritakannya. Baru tentang 3 Linda yang kalau menurut saya udah nggak usah banyak-banyak. 1 Linda ini juga belum habis. Saya kira Linda yang 1 ini yang harus diselidiki. 2 Linda yang lain kita kesampingkan dulu karena dia berdasarkan kesurupannya Linda yang 1 ini, Linda Octaviani ya, yang terus kemudian cerita ini dijadikan film, terus kemudian dilakukan pemburuan terhadap 8 orang dan 3 orang dinyatakan kabur, dan semua ini berasal. Maka saya kira kita harus kembalikan ini kepada jenat dan jas Vina dan Eki, kepada Peggy karena saya masih meyakini kepolisian Republik Indonesia, dan kepada Linda. Ya Pak Polisi, jangan sampai lepas. Saya sih mengira banyak informasi yang harusnya bisa digali lebih dalam lagi. Coba sekali lagi salahkan saya, kalau memang saya salah, tulis komentar kalian, pendapat kalian di bawah sini. Harapan saya di sini polisi memisahkan, berusaha keras untuk memisahkan apa yang menjadi kesurupan dengan film dan teori konspirasi dari netizen yang maha kuasa ini tadi, agar mereka bisa bekerja sepenuh jiwa mereka untuk menemukan bukti-bukti yang kuat, yang kesurupan Jim Corrin, terdekat yang saya bisa percaya ya, yang bisa menguak kasus seberat ini. Saya kira dia harus dijadikan poluan atau mungkin konsultan dari kepolisian untuk menguak kasus-kasus besar yang lainnya. Siapa tahu bisa mendapatkan petunjuk terhadap kasus 271 triliun kemarin itu, atau adanya dugaan pembuntutan dari oknum Densus 88 yang ajaibnya ini muncul bersamaan dengan Peggy diumumkan jadi tersangka, yang ini juga satu kebetulan yang sangat luar biasa. Atau fakta yang kedua, ya sebenarnya bisa saja dugaannya dia ini tidak kesurupan, tapi dia memang mengetahui hal ini tadi dan takut untuk menceritakannya. Ya guys, bisa aja kemungkinan nih kata Dini Darko, dia mengetahui semua cerita tentang Vina Cirebon, kronologisnya, dan mungkin juga berada di TKP, cuman karena bingung atau takut untuk menceritakannya jadi hanya melalui kesurupan, dan kesurupan itu dianggap hanya pura-pura saja, dalih untuk seorang Linda menceritakan kejadian yang dia ketahui. Bisa aja terjadi seperti itu yang diduga oleh Dini Darko. Namun selain itu, seorang indigo juga melihat Linda ada di saat kejadian pembunuhan Vina Cirebon dan membantah statement Linda yang mengaku tidak dekat dengan Vina Cirebon. Aku lihat dari kartu ini, dia tahu, dan dia ada di saat kejadian, dan dia juga mengenal dekat si pelaku gitu. Jadi selama ini kejadian itu semua tersamarkan. Kenapa bisa ada salah tangkap? Berarti kan dari awal kejadian ini memang ini sudah diatur sedemikian rupa, sedemikian rapi ya. Karena saya bilang tadi ada beberapa petinggi yang melindungi, bahkan ada juga katakanlah paranormal ataupun orang yang mumpuni yang menutup kasus ini secara kasat mata. Ini adalah simbol pedang, ini adalah simbol perang. Nah, dari sini kita bisa simpulkan kenapa kasus ini ya lama tidak terungkap, atau kenapa kasus ini sulit terungkap. Karena dari simbol ini ya kita bisa lihat ada kita bilang ya, ada beberapa orang-orang petinggi, orang-orang yang berkuasa yang melindungi agar kasus ini tidak sampai blow up. Terus dalam kasus ini juga ya bukan hanya petinggi yang membackup, tetapi dari ranah kebatinan, dari ranah spiritual sendiri ada beberapa katakanlah orang-orang yang mumpuni yang menutupi tabir daripada kasus ini. Jadi ya guys, jadi itulah mungkin yang membuat kasus ini tuh nggak tuntas-tuntas dan panjang gitu loh. Karena menurut seorang indigo ini ada seseorang yang punya kekuasaan atau jabatan yang tinggi atau orang-orang yang mumpuni
melindungi kasus ini guys, siapa orangnya, dan itulah yang menjadi teka-teki kenapa pergerakannya itu tuh lambat sekali, bahkan kadang-kadang juga ada korban salah tangkap. Apa yang terjadi guys? Sebelum aku menutup video ini, bagaimana tanggapan kalian melihat kasus ini, dan benarkah ada yang menutup-nutupi kasus ini? Ada kekuasaan atau pejabat yang menutup kasus ini? Silahkan komentar di bawah ini dan berikan tanggapan Anda sebanyak-banyaknya. Aku dari Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.